Sektor pendidikan mempunyai peran vital untuk kemajuan sebuah bangsa dan posisi tenaga pendidik atau guru menjadi kunci. Sesungguhnya penghormatan negara terhadap jasa para tenaga pendidik secara umum sangat tinggi. Buktinya setiap 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan 25 November dipilih sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati bersamaan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kondisi geografis Indonesia dengan sebaran pulau sangat luas membutuhkan jumlah tenaga guru sangat besar. Tak mungkin tercukupi bila mengandalkan guru tetap, maka perlu tenaga pendidik honorer. Ironisnya banyak guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi nasibnya masih terkatung-katung, tak juga diangkat menjadi PNS. Akibatnya jumlah guru honorer jadi akar masalah pendidikan yang berkepanjangan. Terbitnya Perpres nomor 98 tahun 2020 diharapkan menjadi angin segar bagi tenaga pendidik honorer dan jadi dasar pengangkatan 51.000 tenaga honorer termasuk 34.959 guru honorer. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda menilai PPPK merupakan skema terbaik sebagai solusi banyaknya tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai PNS. Dengan adanya PPPK, tenaga honorer akan mendapatkan hak keuangan seperti PNS, kecuali hak pensiun. Tim Liputan Berita 1. Angin segar untuk guru honorer, itulah topik dialog kita pagi ini pemirsa. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di tema dialog kita pagi ini dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan tertera di layar televisi Anda. Saya sapa dulu Pak Saiful Huda, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Cakri. Selamat pagi, ini harus semangat karena kita juga baru mendapatkan informasi bahwa ini betul-betul angin segar untuk guru honorer dengan diterbitkannya Perpres nomor 98 tahun 2020. Sebenarnya ini harus berlarut-larut sampai teman-teman kita guru honorer ini mungkin bukan teman menyebut ya, sudah ada yang kakek nenek sampai berpuluh-puluh tahun menjadi guru honorer tapi perpresnya baru bisa diterbitkan saat ini. Sejauh ini apa yang akhirnya menyebabkan ini begitu berlarut-larut terkendala dan akhirnya perpres ini baru terbit saat ini? Oke, terima kasih Mbak Cakri. Izinkan saya menyampaikan beberapa background menyangkut soal isu guru honorer ini. Yang pertama, salah satu pokok masalah pendidikan di Indonesia adalah soal kesejahteraan guru, termasuk di dalamnya adalah soal guru honorer ini. Ketika banyaknya sekolah dan kebutuhan terhadap guru menjadi sangat besar sekali. Dalam catatan kami, hampir ada sekitar 1,5 juta guru yang berstatus sebagai guru honorer, baik di sekolah negeri maupun mengabdi di sekolah swasta. Yang mengabdi di sekolah negeri berjumlah kurang lebih sekitar 750.000 guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri kita di seluruh Indonesia. Nah, ini isu yang sudah puluhan tahun, Mbak Cakri, yang belum menemukan solusi penyelesaiannya. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh pemerintah adalah P3K ini, yaitu skema pemberian tunjangan gaji terhadap guru honorer yang di luar PNS, tapi kira-kira hampir setara. Bedanya kalau P3K tidak punya hak untuk mendapatkan uang pensiun saja. Saya merasa dengan berbagai keterbatasan APBN, terus kemudian masih banyaknya isu-isu terkait dengan pendidikan yang perlu diafirmasi oleh pemerintah, saya kira skema P3K ini menjadi solusi alternatif yang terbaik di mata saya. Nah, karena itu kita berharap Perpres 98 nomor 98 tahun 2020 yang dapat informasi baru saja ditandatangani oleh Presiden,
ini semoga bisa menyicil, mengangsur penyelesaian masalah guru honorer yang ada di Indonesia. Oke. Nah, yang tahun kemarin baru 34 ribuan, Mbak. 34.959, betul begitu ya Pak Huda ya, guru honorer ya? Nah, itu sesungguhnya kurang lebih sekitar 1,5 juta itu. Oke. Tapi ini nggak apa-apa. Sekecil apapun langkah pemerintah untuk menyelesaikan Betul. terkait dengan guru honorer harus kita apresiasi. Baik. Tinggal kita dorong terus-menerus. Karena mereka butuh kepastian begitu, jangan berlarut-larut hingga akhirnya harus menghadapi masa pensiun mereka atau tidak lagi mampu untuk mengajar, baru mereka mendapatkan hak kesejahteraan itu. Tapi sebenarnya tadi Anda katakan di Perpres nomor 98 tahun 2020 ini mengatur tentang P3K, PPPK, Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja, begitu ya Pak Huda ya. Sebenarnya apa perbedaannya begitu Pak antara P3K, PPPK ini dengan ASN melalui jalur PNS begitu? Ya, kalau dalam nomenklatur yang kita baca bahwa perbedaannya hanya pada konteks bahwa kalau pegawai P3K tidak mendapatkan dana pensiun. Oke. Selebihnya hampir setara, baik tunjangan, gaji, dan seterusnya hampir sama. Nah, karena itu saya ingin mengajak dari berbagai forum diskusi kami menerima teman-teman guru honorer, kami ingin ini bisa menjadi bagian dari skema yang bisa diterima oleh teman guru honorer. Karena sekali lagi ini semangatnya adalah sebagai bagian cara solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan kesejahteraan teman-teman guru honorer. Oke, semoga saja sih meskipun tidak mendapat, perbedaannya hanya satu, tidak mendapatkan pensiun untuk PPPK ini, P3K ini tidak memberikan diskriminasi, ada diskriminasi lagi begitu, karena mereka tetap saja bukan ASN, tidak ada pembeda lagi saat mereka harus bertugas. Karena begitu banyaknya guru honorer, tadi yang Anda katakan di guru honorer untuk sekolah negeri saja ada 750.000 begitu. Memastikan agar ini betul-betul berjalan sehingga tidak ada diskriminasi lagi dari DPR sendiri akan seperti apa? Karena tetap saja ini pasti ada pembedanya begitu Pak Huda. Ya tentu ini saya juga mengajak kepada teman-teman guru yang berstatus ASN atau PNS menempatkan perlakuan yang setara terhadap teman-teman guru yang nanti akan dikontrak dengan skema P3K. Nah, perlakuan setara ini menjadi penting karena yang terjadi di lapangan Mbak Cakri, ketika teman-teman ini berposisi sebagai P3K, berstatus sebagai P3K, mendapatkan beban kerja yang berbeda Oke. dengan teman-teman guru PNS yang lain. Nah, karena itu perlakuan kesetaraan ini sama karena semangatnya adalah siapapun yang berstatus guru, saya kira di hadapan negara sama, yaitu pengabdian untuk mencerdaskan anak-anak didik kita. Yeah. Nah, tentu terkait dengan perlakuan diskriminasi ini harus sudah disudahi, di stop, dan semangatnya adalah ketika ada pekerjaan yang bisa dipikul bersama, saya kira itu lebih bagus. Baik, nah itu ya yang akan harus menjadi fokus juga dan menjadi bahan evaluasi atau bisa diamati oleh teman-teman di DPR supaya saat Perpres ini sudah dijalankan, jangan sampai tidak merata lagi. Pasti mereka akan merasa ada perbedaan, tidak mendapatkan pensiun, tapi ternyata beban pekerjaannya justru lebih besar dibandingkan teman-teman yang PNS, begitu ya Pak Huda. Kalau untuk pelaksanaan seleksi atau rekrutmen dari P3K ini untuk 2019 ini kan sudah ada sekitar 51.000 tenaga honorer yang lolos seleksi P3K. Untuk kelanjutannya agar P3K ini bisa program yang betul-betul angin segar, jadi sistematis dan berkelanjutan, akan seperti apa Pak? Ya, dalam catatan kami dan melalui data dari Kemendikbud, kan kebetulan hampir 7 tahun ini terjadi moratorium rekrut guru. Yeah. Nah, sebenarnya ada kebutuhan, ini di luar skema ASN ya, di luar skema P3K, sebenarnya ada kebutuhan untuk
rekrutmen guru 750 ribuan juga sebenarnya, Mbak Cakri. Nah, saya berharap ada percepatan terhadap rekrutmen guru ini. Tentu sekali lagi ketika menyangkut soal guru honorer yang sudah mengabdi lama dan tidak memenuhi kriteria karena soal umur dan seterusnya. Saya berharap ini ada percepatan rekrutmen tahap kedua untuk guru-guru honorer kita. Supaya apa? Supaya bisa menempati posisi kosong dari kebutuhan guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Sampai hari ini aja Mbak Cakri, per tahun dan sampai hari ini tercatat guru yang sudah pensiun mencapai 250 ribu. Oh, 250 ribu. Dan dari ini saja belum ada rekrutmen. Gitu. Tapi itu 250 ribu dengan status mereka masih honorer begitu Pak Huda? Bukan, 250 ribu ini yang sudah pensiun. Sudah pensiun, oke baik. PNS yang sudah pensiun yang nggak terisi gitu. Nah kita berharap ini bisa diisi dengan teman-teman guru honorer dengan catatan percepatan pembukaan program P3K ini lagi tahun ini, gitu, tahun depan. Untuk dilakukan artinya program P3K tahap kedua harus dilakukan per 2020 begitu ya, agar kita bisa segera mendapatkannya di 2021 nanti begitu. Kalau tadi Anda sampaikan dibutuhkan sebenarnya ada 750 ribu rekrutmen lagi. Apakah ini mana yang lebih bijak, mana yang lebih terbaik begitu untuk menjadi prioritas untuk mendistribusikan guru honorer yang juga jumlahnya masih puluhan ribu yang belum lolos seleksi atau memang merekrut yang baru begitu? Sistemnya seperti apa sih Pak Huda? Nah ini ada aspirasi dari teman-teman forum guru honorer di seluruh Indonesia. Sangat berharap ketika ada guru honorer yang jumlahnya begitu banyak, saya kira tidak ada salahnya ada afirmasi dari pihak pemerintah, tentu dengan melonggarkan berbagai aturan ya. Dan saya mengharapkan skema ini bisa didorong bahwa guru-guru honorer diprioritaskan dalam rangka untuk mengisi kebutuhan 750 ribu guru di seluruh Indonesia. Saya kira memprioritaskan mereka bukan sesuatu yang salah. Karena kita sudah ada yang mengabdi 12 tahun, 15 ibaratnya mereka mengantri begitu lama tanpa kepastian begitu ya Pak ya? Betul. Nah karena itu saya kira demi keadilan dan demi penyelesaian isu pendidikan terkait dengan kesejahteraan guru supaya tuntas, saya kira tidak ada salahnya dikemukakan ulang, didorong ulang bahwa guru honorer mendapatkan prioritas untuk rekrutmen dalam rangka untuk mengisi kekosongan kebutuhan guru-guru 750 ribu di seluruh Indonesia. Oke, artinya itu juga yang didorong oleh DPR untuk ada skala prioritas bahwa mereka yang sudah lebih dulu mengantri berpuluh-puluh tahun itu yang menjadi prioritas untuk bisa ikut seleksi P3K tahap 2 begitu. Kalau untuk kuotanya sendiri kira-kira ini kita tidak berbicara guru saja tapi lembaga pemerintahan yang memang mereka menggunakan tenaga honorer, kira-kira seperti apa kuota yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada untuk seleksi P3K ini Pak? Ya tentu kalau berbasis kepada kebutuhan dan ini sudah kami diskusikan dengan Kemendikbud, data ini juga dari Dapodik Kemendikbud, dengan Kementerian Birokrasi, PPN, dengan Kemendagri, objektifnya memang Mbak Cakri ada kebutuhan sekitar rekrutmen 750 ribu. Jadi kalau ditanya kuotanya berapa untuk mengisi ini, gitu, jawabannya adalah 750 ribu kebutuhan untuk mengisi guru di seluruh Indonesia. Nah, karena itu tinggal saya kira objektif kemampuan pemerintah, misalnya tahap kedua rekrutmen
tahun 2020 ini masih ada waktu 3 bulan ini, Ya. kira-kira berapa yang bisa didorong gitu. Dari skema kebutuhan sudah 50.000 itu. Oke, baik. Dan tadi juga sempat disebutkan ada APBN yang juga terbatas. Ini akan kita bahas di segmen berikutnya akan seperti apa supaya tidak terganjal lagi begitu. Angin segarnya sudah sepoi-sepoi, sudah terhirup oleh para guru honorer. Jangan sampai terganjal karena ada hambatan dari anggaran. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pak Huda tetaplah bersama kami pemirsa. Good Morning Jakarta akan kembali sesaat lagi.